Suning, jangan salahkan ayah yang tega. Ayah benar-benar tidak punya uang untuk menghidupimu. Bibimu dekat dengan ibumu, dia pasti mau menerimamu. Kamu tinggal di Istana Pei lebih baik daripada ikut ayah. Istri, aku salah. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Ayahku menggunakan kata-kata manis menipu ibuku seumur hidup. Akhirnya ibuku putus asa meninggalkanku dan melompat ke sumur. Heng Er, pelan-pelan, hati-hati masuk angin. Ibu itu Suning. Tahun itu aku menjadi nona sepupu di Istana Pei. Cepat segera bawa masuk ke istana. Meskipun bibiku sangat baik padaku. Tapi aku tahu tempat ini bukan rumahku. Aku juga berpikiran sama. Anak King ini, aku suka melihatnya. Lebih baik kita atur pertunangan dengan Yan Er dulu. Bisa menikah dengan Istana Markis adalah keberuntungan King. Ternyata sepupu perempuanku besar nanti akan menikah dengannya. Aku hanya putri seorang sarjana miskin. Mana berani punya harapan lain? Ayah ibu aku tidak mau menikah dengan sepupu laki-laki. Omong kosong. Aku memang tidak mau menikah. King, kemari. Bibi, Tidak menyuruhmu menikah sekarang. Hanya mengatur pertunangan dengan sepupumu dulu. Tunggu sampai kamu berusia 20 baru menikah ke Istana Marquis. Setiap kali sepupu perempuanku datang ke Istana Marquis, dia selalu mengajakku. Aku tidak punya hubungan dengan Istana Marquis juga tidak punya status terhormat, mengikuti di belakang sungguh canggung. Ikut saja panggil sepupu laki-laki seperti mereka. Tidak perlu formal. Tidak mau. Ini tidak sesuai tata krama. Kalau begitu jangan ikut mereka datang. Sepupu laki-lakiku memang seperti itu dari lahir, aku dari kecil juga sering kena omel dia, kamu jangan ambil hati. Paling aku juga tidak datang ke sini lagi, bukankah ini hanya Istana Marquis, apa hebatnya? Tidak datang ya tidak datang. Awalnya juga bukan aku yang minta datang. Nyonya, silakan minum teh. Tuan Putra, silakan minum teh. Tantemu menyayangimu, seperti putrinya sendiri. Jadi ikutlah dengan sepupu laki-laki dan perempuanmu. Panggil saja mereka berdua. Panggil aku tante. Panggil kakak sepupu Cian. Tante, Kak. Ya? Seperti Nyonya Marquis yang begitu lembut, bagaimana bisa melahirkan seorang anak yang dingin seperti es? ibu, aku masih kecil. Biarkan aku menemanimu beberapa tahun lagi, ya? Tidak bisa, kamu bisa menunggu, tapi sepupumu tidak bisa menunggu. Kalau terus menunggu, bukankah itu merugikan sepupumu? Aku sudah berdiskusi dengan tante bibimu. Pernikahan ditetapkan pada tanggal 8, 2 bulan lagi. Aku tidak mau menikah.
Ayah kandung Nona sepupu meninggal di desa. Suning, apakah kamu ingin pulang untuk melihat? Ya, aku akan pulang untuk menjenguk. Aku suruh Yun Heng menemanimu, supaya ada yang menjaga di perjalanan. Dulu saat ibuku meninggal, dia mengumpulkan uang seadanya, baru mampu membeli peti mati murah. Di depan makam ibuku, dia menampar wajahnya sendiri. Sambil menangis, dia mengaku salah. Tapi kemudian dia kembali bersenang-senang. Bagaimana bisa seseorang memiliki dua wajah? Tunggu. Terima kasih, tuan-tuan. Kami pergi ke kota untuk membeli peti mati. Selama bertahun-tahun, dia tidak punya uang sepeser pun, tapi dia tidak pernah berpikir untuk datang ke Istana Pei mencariku, membebani aku. Aku benar-benar membencinya dari lubuk hati. Jadi aku tidak pernah datang menjenguknya. Aku tidak tahu bagaimana dia bertahan selama ini. Kak, kita pulang ke ibu kota saja. Nona sepupu sudah kembali. Nyonya Marquis dan Tuan Muda sedang menemani Tuan dan Nyonya di ruang tamu. Cepat pergi. Suning, kamu sudah pulang. Cepat sekali selesai urusannya. Kak, siapa dia? Dia putra Tuan Song, kepala Dalisi. Song Yuan sekarang menjabat sebagai sekretaris. Aku sudah mengenalnya sejak kecil. Dulu ibu menjodohkan aku dengan sepupu laki-laki. Aku tidak setuju. Aku tidak suka sepupu laki-laki, tapi aku tidak bisa membatalkan pertunangan. Aku bahkan pergi menemui sepupu laki-laki untuk membicarakan soal pembatalan pertunangan. Dia langsung menjawab, terserah kamu. Suning, dengarkan, inikah kata-kata manusia? Tapi Kak, kamu sudah bertunangan dengan Tuan Muda Xie. Suning, aku tidak mau menikah dengan batu. Batu? Deskripsinya pas. Dia memang seperti batu yang tidak punya perasaan. Kak, King, apa-apaan ini? hehe, Pak, aku suka bebek panggang. Kalau duduk jauh, susah ambilnya. Sepupu, kamu duduk di tempatku. Kamu suka bebek panggang, aku pindahkan hidangan ini ke depanmu, mau? Kebetulan. Aku paling tidak suka bau bebek panggang. Hidangan ini pas di situ. Karena kakak tidak suka, taruh di sini. Suning, cepat duduk. Suning, ayo duduk. Urusan rumah sudah selesai? Sudah, Bibi. Ayahmu itu pantas mati. Cari, gali tanah 3 kaki pun harus ditemukan. Bilang kalau ketemu, kakinya dipatahkan. Anak nakal ini, dia 3 tahun lebih tua darimu. Kenapa tidak sesabarmu? Bermain-main biasa sih tidak apa? Ini hari bahagia, malah tidak muncul? Nyonya, tinggal 1 dupa lagi. Waktunya akan tiba. Tapi Nona belum ditemukan. Suning, ikut aku.
Suning, kamu gantikan sepupumu menikah. Bibi, tidak. Pernikahan sebesar ini, bagaimana bisa aku gantikan? Lagi pula, orang di istana sudah lihat sepupuku. Suning, Bibi selama ini selalu menyayangimu seperti anak sendiri, makan dan kebutuhanmu sama dengan sepupumu. Tapi sepupumu itu nekat kabur dari pernikahan. Kalau hari ini tersebar, keluarga Pei dan istana bukan hanya jadi bahan tertawaan di ibu kota, hubungan kita juga akan hancur. Nyonya, waktu baik sudah tiba, barisan penjemput pengantin masih di luar kediaman. Semua orang di Sangjing pada lihat. Nggak sempat bicara banyak, ini soal muka keluarga Pei dan Xie, anggap aja Bibi mohon padamu, besok aku sama pamanmu akan datang ke kediaman Tuan Hou buat minta maaf. Bibi, jangan gini aku nikah. Kalau kakak sepupu balik, nanti kita tukar aku sama kakak sepupu. Bu, kakak perempuanku berbuat salah, kenapa Suning yang harus gantian nikah? Aku nggak setuju, kamu bilang, setelah pernikahan kakak selesai, akan nanya pendapat adik sepupu, terus kasih dia ke aku. Kamu masih rasa rumah belum cukup kacau? Kalau bisa, sekarang bawa kakakmu balik. Kenapa kamu? Tuan muda, tenang aja. Besok kalau kakak sepupu ketemu Bibi bakal datang sendiri bawa dia ke sini minta maaf. Waktu itu, kita tukar aku sama kakak sepupu. Tukar balik? Kalian kira tempat ini apa? Tuan muda, Bibi lakukan ini. Juga buat jaga muka kediaman ini. Kalau kabar pengantin kabur menyebar, nggak cuma keluarga Pei kehilangan muka, kediaman ini juga jadi bahan ketawa makanya. Keesokan paginya, aku lama nggak dapat kabar dari Pei, artinya kakak sepupu belum ketemu. Nyonya muda harus ke aula utama. Buat haturkan teh ke Tuan dan Nyonya. Ibu sudah tahu, kamu bukan Pei Qingqing, tapi karena kamu sudah menikah kemari, kamu juga harus beri mereka teh sesuai adat. Silakan Tuan dan Nyonya minum teh. Suning. Tadi malam Yan Er sudah ngasih tahu aku. Kamu sudah menikah ke kediaman ini. Maka kamu adalah nyonya muda di sini. Kamu harus panggil aku ibu. Nyonya, aku menggantikan sepupuku untuk menikah, itu terpaksa. Setelah menemukan sepupuku, paman dan bibiku akan datang meminta maaf, lalu menukar kembali sepupuku denganku. Masih ditukar kembali? Dia tadi malam tidak memberitahu Tuan dan Nyonya tentang akan ditukar kembali. Keluarga Tuan dan Nyonya terlalu pengertian. Nyonya, aku sudah lama tidak bertemu Suning. Ada beberapa kata pribadi yang ingin kusampaikan padanya. Bolehkah kita bicara sebentar? Ibu mertua, silakan saja. Bibi, sepupuku sekarang sudah ditemukan. Apakah aku dan sepupuku harus ditukar kembali? Anak bodoh, kamu sudah menikah, mana mungkin bisa ditukar kembali? Aku dan dia belum. Bibi, aku dan dia belum bersebadan. Bisa ditukar.
Apakah dia membencimu? Dia memang sudah bertunangan dengan sepupuku, dia suka sepupuku, pada hari pernikahan menjadi aku, wajar jika dia kecewa. Tuan dan Nyonya juga tidak marah. Aku sudah bilang ke Tuan dan Nyonya, setelah sepupuku kembali aku dan sepupuku akan bertukar kembali. Sepupumu bersama seorang pria kembali bersama putra Menteri Dali, Tuan Muda Song. Tuan Muda Song, bilang ke pamanku ingin melamar. Pamanku menyuruh orang mengusirnya, mengurung sepupumu di loteng, tidak mengizinkannya keluar. Sepupuku keras kepala, dia memang tidak suka Pangeran Xie, sepertinya tidak mungkin ditukar kembali. Kamu dan Cian sudah menikah secara adat, kalian, suami istri dia sekarang tidak suka kamu, bukan berarti nanti tidak suka kamu. Kamu lakukan tugasmu di kediaman. Tuan dengan baik, sepupumu laki-laki suka padamu jika bukan. Karena sepupumu membuat masalah ini, aku tadinya ingin menanyakan pendapatmu agar kamu nanti menikah dengan sepupumu jika nanti dia masih tidak berminat padamu kamu tidak ingin bersamanya lagi kamu bisa bercerai dengannya meskipun kamu bukan anak kandungku tapi seperti anak sendiri. Cerai. Sup ini rebus lagi, 15 menit, pagi hari, Tuan bangun, tidak suka terlalu berminyak, buang lemak bebek sekali lagi. Baik, Nyonya Muda. Terlalu asin, buat ulang. Nyonya Muda Nyonya meminta Anda datang sebentar. Baik, awasi di sini jangan sampai salah waktu. Baik, Ini adalah kunci buku akun rumah. Dan juga token untuk bagian dalam. Mulai sekarang, urusan rumah tangga kamu kelola dulu. Ibu saya baru masuk ke rumah ini belum lama takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Tidak ada yang langsung bisa begitu saja. Belajarlah perlahan, ada aku. Setelah masuk ke istana Tuan, maka sudah dianggap keluarga. Jangan terlalu canggung. Baik, Jika ada yang tidak jelas, tanyakan saja pada Cian dia, meskipun jarang bicara tetapi paling paham soal akun. menantu perempuan ingat. Pergilah, jangan terbebani. Nyonya Muda, apakah saya perlu memanggil Tuan Muda ke sini? Tidak perlu. Tapi halaman ini sudah kamu baca 2 kali. Baca perlahan pasti bisa paham. Jangan ganggu dia. Toko yang baru buka di jalan saya bawa sekalian. Terima kasih, Tuan Muda. Jangan panggil seperti itu. Lalu harus panggil apa? Jika kamu tidak mau panggil suami, panggil saja sepupu seperti dulu. Sepupu. Makan. Belum tidur? Saya sedang lihat buku akun. Ini catatan akun lama gudang. Tidak termasuk pengeluaran bulan ini. Saya sudah memasukkannya pantasan selalu tidak cocok. Untuk ini harus lihat akun sebelumnya. Ini, dan juga sini semua harus dicocokkan. Hitung lagi sekali. Oh begitu. Kalau ada yang tidak mengerti nanti langsung tanya saya. Aku takut mengganggumu. Tidak. Baik. Jangan begadang. Ini menantu perempuanku Suning. sudah lama dengar Nyonya Muda lembut dan cakap, hari ini akhirnya bertemu. Memang cantik rupawan. Salam untuk para nyonya. Anak ini teliti. Di istana belakangan ini urusan dalam segala hal semua diurus olehnya. Nyonya Hou sungguh beruntung. Malam sudah larut. Kau juga cepat istirahat. Sepupu, hati-hati.
Nyonya muda tuan dan nyonya menyuruh orang mengantar makanan agar Anda makan malam bersama pangeran. Pergi undang sepupu kemari. Baik. Nyonya muda pangeran bilang masih ada urusan dinas. Nanti baru bisa datang. Silakan Anda makan dulu. Baik, kalian semua undur diri. Baik. Suning, ada apa? Sepupu, aku. Suning, Aku tidak apa-apa. Bagaimana kau bisa memeluknya berendam di air dingin begitu lama dia jadi sakit, kau masih tidak tahu diri. ini salahku. Sudah bangun? Pangeran, biar aku sendiri. Tidak mau panggil sepupu. Kalau begitu panggil. Suami buka mulut. Suning, kemarin aku lengah membuatmu sakit. Itu kesalahanku. Aku sudah minta cuti pada Kaisar. Beberapa hari ini menemanimu jalan-jalan. Ada tempat yang ingin kau kunjungi? Tidak ada. Sepupu, aku sudah sembuh, kau tidak perlu cuti khusus untukku, jangan membuat Kaisar tidak senang. Cuti sudah diambil. Mau bagaimana lagi? Salam untuk Nyonya Muda. Pangeran, Nyonya Muda. Kedua tuan muda. Teh ini tidak pahit. Terima kasih, sepupu. Naiklah. Aku bisa sendiri. Jalan pelan. Jangan takut. Aku tidak takut. Coba saja. Masuk angin datang cepat, pergi juga cepat. Beberapa hari ini dia ajak aku bertemu teman-temannya menemaniku berkuda, melukis, menikmati bunga, dan bermain layang-layang. Tapi sebenarnya aku tidak butuh ditemani. Dia di sampingku malah bikin aku kaku. Bibi bilang,
Kalau tidak betah, bisa ajukan cerai. Tapi aku baru menikah 3 bulan. Mungkin tunggu beberapa waktu lagi. Capek. Enggak. Nyonya muda, Istana Pei kirim undangan. Sepupu putri sudah bertunangan. Kudengar tanggal pernikahannya ditentukan terburu-buru. Istana Pei pagi ini sudah kirim undangannya. Baik, kau turun dulu. Dia akhirnya menikah dengan orang yang selama ini dia idam-idamkan. Kalau sepupu laki-laki malam ini karena itu sulit tidur, aku malah agak senang. Aneh sekali. Aku jelas-jelas bukan tipe orang yang senang melihat orang susah. Ada apa senang sekali? Enggak, baca buku nemu bagian yang menarik. Sepertinya memang bagus. Hanya saja sepupu bukunya terbalik. Suning, apa kabar? Sepupu, apa kabar? Sepupu, Sepupu, apa-apaan? Aku mau ngobrol sebentar dengan sepupu perempuanku, kenapa jadi kelamaan? Bibi, akhir-akhir ini badanmu sehat ya? Dia sering banget nyebutin kamu. Kakak perempuan masih seperti biasa, mulutnya keras, tapi di hati sering menyebut kamu. Bibi. Bising banget, pergi sana. Aku belum sempat. Kakak, pelan-pelan. Kakak, kamu ngapain? Panggil aku kakak. Adik. Aku tidak mau menunggu lagi. Aku bukan adik sepupumu. Bukan adik sepupuku. Ini adik sepupu Pei Yunhang. Benar kan? Aku, dan dia memang sepupu. Kamu belum pulang? Malam ini aku tidur di sini. Aku tidak tahan lagi. Jangan.
Cepat tidur. Dia tidak pernah melanggar batas. Hanya menginap. Nyonya muda, Tuan Putra malam ini menghadiri jamuan, minum terlalu banyak, baru saja kembali ke halaman. Nyonya menyuruhku memberitahu Anda. Bawa kotak makanan itu. Ikut aku ke sana. Baik. Minum yang hangat dulu. Kenapa tubuhku terasa panas begini? Kamu memberiku minum apa? Hanya air panas. Air panas, Ning-er. Kamu kenapa gugup? Jangan-jangan air panas ini diberi obat? Tidak, aku benar-benar tidak memberimu obat. Ning-er, tolong aku, ya. Aku benar-benar tidak memberi Anda obat. Kakak, bertahanlah sebentar, aku antar kamu ke kamar mandi. Kamu pergi saja, nanti aku sendiri yang pergi. Baik. Ada apa? Biaoge. Ini untukmu. Baiklah. Hanya saja hari sudah larut. Besok pagi aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pergi. Baik. Biaoge, kau, apa yang hendak kau lakukan? Biao Mei, tadinya aku ingin memberimu waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi sepertinya tidak berguna. Sudah setahun. Masih ingin pergi. Begitu sukanya kau pada Biaoge dari keluarga Pei itu? Tapi jangan lupa. Yang kau nikahi adalah aku. Tidak suka padaku. Kau tetap istriku, Xie Qian. Oh iya. Sepupumu yang kabur saat nikah itu adalah hasutanku. Aku tahu Pei Yunheng menyukaimu. Jika aku mengikuti pernikahan dengan keluarga Pei, asalkan sepupumu kabur pada hari pernikahan, keluarga Pei, maka hanya bisa mengirim putri lain lagi. Tapi keluarga Pei tidak punya putri lain, hanya kau. Minumlah. Jadi, kau tidak berniat melepaskanku, kan? Kau adalah istri yang kuperoleh dengan susah payah. Aku orangnya tidak suka memaksa. Selama ini aku tidak pernah menyentuhmu. Itu demi menghormati perasaanmu. Tapi aku menunggu dan menunggu. Yang kudapat malah kau ingin bercerai dariku. Malam ini, kita malam pertama. Nyonya, akhirnya bisa tenang. Tenang, sangat tenang. Aku harus membakar beberapa dupa untuk mereka.
Panggil suami. Tidak mau. Ulangi sekali lagi. Kau hari ini tidak pergi ke ruang belajar? Sudah. Lalu kau ikut aku untuk apa? Sama arah. Berat, biar aku yang bawa. Perjalanan ke Xiangshan ini tidak sia-sia. Akhirnya Buddha membuka mata. Kenapa ibu tiba-tiba pergi ke Xiangshan? Ini kan aku mendoakan keselamatan kalian. Sudahlah, sekarang sudah begini. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Malam pernikahanmu dengan Qian. Aku tahu yang menikah adalah kamu. Awalnya aku juga kaget. Tapi Yan Er datang menemuiku malam itu juga. Dia bilang yang disukainya selama ini adalah kamu. Dia pernah bilang padamu? Pernah. Awalnya aku tidak percaya. Sifatnya yang dingin itu. Ternyata bisa juga menyukai seseorang. Meski keluarga Pei dan Xie sudah lama bertunangan, tapi aku selalu tahu. Dia tidak pernah menyukai King King. Kemudian melihat kalian tinggal terpisah, aku jadi khawatir. Maka di minuman malam itu, aku menaruh obat perangsang. Siapa sangka dia, si brengsek itu, malah memelukmu dan mandi air dingin, membuatmu sakit. Aku marah sekaligus tak berdaya. Pengin banget menjewer telinganya. Dari kecil memang sudah begitu. Meski suka, dia tidak bisa mengatakannya dengan baik. Sepupu. Sepupu. Harus kembali. Ibu menunggumu. Ini yang dulu kamu suka waktu kecil. Terima kasih. Kenapa kau selalu menghalangiku bicara dengan sepupu? Sejak kecil kau lebih dekat dengannya. Tidak dengan aku. Coba lihat saja bagaimana sifatmu sejak kecil. Ninger sudah punya anak. Bisakah demi anak mulai menyukai aku? Aku sudah bilang padanya, aku menyukainya. Tapi dia sama sekali tidak percaya. Tidak percaya ya sudah. Yan Er, lihat betapa lucunya anak ini. Lucu sekali. Jauhkan. Masih sakit? Sayang, jangan tiru sifat ayahmu. Tidak akan ada yang suka. Nanti tidak bisa dapat istri. Ayahmu bisa menikah. Itu karena nenek seumur hidup berbuat baik. Pahala yang terkumpul. Yan Er, gendong putrimu. Lihat, dia sangat mirip denganmu. Terlalu berisik, jauhkan. Anak ini. Bu, sudahlah. Dia canggung, jangan sampai bayi jatuh. Capek? Mau istirahat di kamar sebentar? Nyonya muda,
Orang dari Istana Pei sudah datang untuk selapanan. Selapanan. Hahaha. Suning. Selamat ya. Terima kasih, sepupu. Selamat. Jangan berdiri saja. Cepat duduk, hari ini bayi genap 1 bulan, biar ramai dan meriah. Siapa nama bayinya? Xie Nianning. Hanya memikirkanmu seorang. Suning, aku sangat menyesal. Ada apa? Song Yuan mau cerai denganku. Dia bilang mau menikahi putri menteri Personalia. Katanya begitu. Bisa membantunya maju dalam karier. Dulu aku mati-matian mau menikah dengannya. Sekarang begini nasibku. Mana berani aku bilang pada orang tua. Suning, tolong, suruh Xie Qian bantu aku, ya, asal dia mau turun tangan. Song Yuan pasti tidak berani cerai. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku akan tanyakan padanya untukmu. Suning, terima kasih. Hapus air matamu dulu, jangan sampai orang lain lihat. Ada apa? Tadi sepupuku bilang padaku. Song Yuan mau cerai dengannya. Dia bilang mau menikahi putri menteri Personalia. Sepupu, sekarang dia tidak berani bilang ke paman dan bibi, dia minta tolong padamu untuk membantunya kali ini. Jalan yang dia pilih sendiri. Kenapa aku harus membereskan masalahnya? Tapi dia sangat kasihan. Paman dan bibi pasti sedih jika tahu. Bantu sekali ini saja, ya? Sungguh, aku tak bisa menolakmu. Aku akan tanyakan untuknya. Tapi kalau Song Yuan sudah bertekad bulat, aku tidak akan memaksa. Baik. Maaf mengganggu. Aku mau bilang ke Suning. Ada urusan di istana, aku pulang dulu, jaga dirimu baik-baik. Kalau ada yang mengganggumu, ingat, bilang padaku. Dia peduli padamu ya? Kamu cemburu lagi. Tidak. Sudah, hatiku hanya untukmu, kamu kan tahu. Benar. Putra mahkota sudah menyelidikinya. Song Yuan ingin menikahi putri menteri Personalia. Bukan hanya untuk karier. Dia sudah lama bergabung dengan pangeran ketiga. Menteri Personalia adalah orang pangeran ketiga. Pernikahan ini adalah tanda kesetiaan dari Song Yuan. Pangeran ketiga selalu menganggap keluarga Xie sebagai duri dalam daging. Kali ini, melalui pernikahan Pei Qingqing, dia ingin menarik keluarga Pei ke dalam permainan, lalu menggunakan keluarga Pei untuk melawan keluarga Xie. Keluar. Baik. Pangeran ketiga ini benar-benar penuh intrik. Lalu bagaimana dengan sepupu? Dia masih belum tahu apa-apa.
Jangan beritahu dia dulu, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku akan mengurus masalah ini. Kalian dengar? Nyonya muda di kediaman Marquis itu hanya putri seorang sarjana miskin. Jika bukan karena Nona Pei melarikan diri dari pernikahan, mana mungkin dia bisa menikah ke kediaman Marquis? Aku juga dengar ibunya dulu tidak setia pada suami. Setelah ketahuan, dia melompat ke sumur. Ayahnya bahkan lebih parah. Judi dan minum, katanya dia ingin menjual anak perempuannya untuk uang minum. Orang seperti itu mana mungkin benar-benar menyukainya? Kemungkinan besar hanya karena gengsi. Ibu, ayo kita pergi. Nyonya muda, Ninger, jangan menangis. Itu semua hanya rumor. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki siapa yang bermain di belakang layar. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Tapi apa yang mereka katakan itu benar. Ayahku memang pemabuk, ibuku juga benar-benar melompat ke sumur. Aku memang wanita dari kalangan rendah, tidak layak menjadi istrimu. Sekarang seluruh ibu kota menertawakanmu, menertawakan kediaman Markis menikahi putri rakyat jelata. Akulah yang mencelakakanmu, juga mencelakakan Tuan Markis. Jangan bicara sembarangan. Di hatiku, kau wanita terbaik. Apa itu latar belakang? Apa itu status keluarga? Aku tidak pernah peduli. Aku hanya peduli padamu. Bahkan jika ditertawakan seluruh dunia, asalkan bisa beramamu, aku rela. Hamba melaporkan Xie Qian. Istrinya berasal dari kalangan rendah. Latar belakangnya buruk. Xie Qian menikahi wanita seperti itu ke kediaman Adipati. Menghina martabat kerajaan. Tidak layak mewarisi gelar Adipati. Cukup. Permohonan ini tidak kukabulkan. Tapi kau juga harus berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Jaga dampaknya. Hamba menerima titah. Nyonya muda hari ini, di istana ada yang menggunakan latar belakang Anda untuk melaporkan pewaris Adipati. Meskipun Yang Mulia tidak mengabulkannya, tetap memanggil pewaris Adipati ke istana dan menegurnya. Baiklah. Mau kemana? Aku ingin pulang ke kediaman Pei beberapa hari. Pulang ke kediaman Pei? Kau ingin meninggalkanku? Benar? Bukan? Hanya karena gosip itu, kau akan meninggalkan aku dan anak? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Sudah kubilang, aku tidak takut direpotkan. Harus bagaimana lagi, agar kau percaya aku sungguh mencintaimu? Sepupu, aku dengar kau dalam masalah, sengaja datang menemuimu. Baik, sudah kuduga, kau sebenarnya ingin menemuinya. Dulu jika bukan karena aku yang menyuruhmu menikah sebagai pengganti, kau pasti sudah menikah dengannya, kan? Xie Qian, bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Dia hanya sepupuku. Sepupu, perasaannya padamu, siapa yang tidak lihat? Jika bukan karena aku menguncimu di sisiku, kau pasti sudah lari dengannya. Kau tidak masuk akal. Berani kau pergi. Suning, aku peringatkan kau. Jika kau berani melangkah keluar pintu ini, akan kupatahkan kakimu. Aku akan lakukan. Baik, patahkan saja kakiku. Bahkan jika kau patahkan kakiku, aku tetap akan pergi. Aku tidak mau lagi bersama dengan seseorang yang tidak percaya padaku.
Suning, ada apa? Apa Xie Qian mengganggumu? Sepupu, antar aku pulang ke kediaman Pei. Baik. Ada apa ini? Bibi, aku antar dia pulang dulu. Orang di kediaman Adipati bilang, aku membawa sial hingga ibuku meninggal. Yan Er ini terlalu peduli padamu, makanya bicara omong kosong begitu. Dia takut kehilanganmu, jadi dia menjadi begitu keras kepala. Aku tahu dia mencintaiku, tapi cintanya terlalu berat. Berat hingga membuat sesak napas. Jika kau masih belum bisa melepaskan, lebih baik kembali. Terus bertahan seperti ini bukan solusi. Yan Er. Kamu lagi-lagi tidak makan sama sekali. Yan Er. Pangeran ini terkena angin panas karena marah. Tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak segera dirawat, tubuhnya benar-benar akan hancur. Suning, kembalilah bersamaku. Yan Er sudah hampir gila. Ada apa dengannya? Sejak kamu pergi, dia mengurung diri di ruang belajar. Tidak makan dan minum juga tidak bicara. Setiap hari duduk di sana menatap kosong lukisanmu. Aku sudah menasihati, tapi tidak didengar. Tadi malam dia batuk darah. Dokter istana bilang dia terkena angin panas karena marah. Jika terus begini tubuhnya benar-benar tidak akan kuat. Aku tahu kamu diperlakukan tidak adil, tapi demi anak demi dia yang sangat mencintaimu maafkan dia kali ini. Dia lebih menyesal daripada siapapun. Hanya saja gengsi untuk menjemputmu. Suning, kembalilah Xie Qian. Sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Sebenarnya aku sudah lama merelakan. Aku tahu hatimu hanya untuk dia, aku hanya ingin kamu bahagia. Baik, aku ikut denganmu. Dia ada di dalam. Ninger, kamu sudah kembali. Aku kira kamu tidak akan pernah kembali. Maaf, aku tidak seharusnya pergi. Bukan salahmu, aku tidak seharusnya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatimu. Juga tidak seharusnya tidak percaya padamu. Ninger, maafkan aku, ya. Mulai sekarang aku tidak akan mengulanginya lagi. Ninger, ada dua hal yang harus aku sampaikan. Pertama, rumor-rumor itu memang disebarkan oleh pangeran. Ketiga, aku sudah mengumpulkan bukti dia bersekongkol dengan Song Yuan untuk memberontak. Besok pagi aku akan menghadap kaisar dan menyerahkannya. Kedua, tentang ayahmu. Ada apa dengan ayahku? Ayahmu tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh oleh orang suruhan pangeran ketiga. Jauhi gadis itu. Jika kau berani mendekatinya lagi, yang mati adalah dia.
Setelah ayahmu mengirimmu ke kediaman Pei, kau sudah diawasi oleh orang-orang Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga ingin memanfaatkanmu untuk mengancam keluarga Pei. Maka dia memaksanya untuk tidak mendekatimu lagi. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya bisa melihatmu dari jauh. Tidak berani muncul. Kemudian dia menemukan, Pangeran Ketiga ingin memanfaatkan latar belakangmu untuk melawan keluarga Xie. Maka dia ingin cepat-cepat ke kediaman Markis untuk memberitahuku kebenaran. Tapi dia diperiksa sebelum sampai ke Shangjing. Mereka menyamarkan mayatnya sebagai kematian karena sakit, lalu membuangnya ke kuburan massal. Ternyata dia tidak meninggalkanku. Maaf, Ning Er. Aku terlambat menyelidiki. Kau salah memahaminya selama ini. Kemudian dia menemukan. Pangeran Ketiga ingin memanfaatkan latar belakangmu untuk melawan keluarga Xie. Maka dia ingin cepat-cepat ke kediaman Marquis untuk memberitahuku kebenaran. Tapi dia belum sampai ke Shangjing, lalu dia dibunuh dengan keji. Mereka menyamarkan mayatnya sebagai kematian karena sakit, lalu membuangnya ke kuburan massal. Baginda, ini surat rahasia antara Pangeran Ketiga dan Song Yuan, tentang hubungan mereka, juga keterangan saksi dan bukti terkait. Bagus benar Pangeran Ketiga. Berani diam-diam bersekutu dengan pejabat, berkomplot melakukan kejahatan. Keluarkan titah, turunkan Pangeran Ketiga dari jabatannya, jadikan rakyat biasa, kurung seumur hidup di pengadilan klan. Song Yuan terlibat dalam makar, pecat dari jabatannya, buang sejauh 3.000 li. Baik, hamba menerima titah. Atas perintah surga, Kaisar memerintahkan, Song Yuan terlibat dalam makar, maka segera pecat, buang sejauh 3.000 li. Segera kawal, jangan sampai ada kesalahan. Aku berencana ke Jiangnan untuk menghibur diri. Pergi jalan-jalan juga baik. Suning, tentang hal-hal sebelumnya, maaf. Semoga kalian selalu bahagia. Selamat jalan. Kenapa menangis lagi? Peluk saja pelan-pelan, jangan sakiti dia. Dia memang tidak suka kau gendong. Baru saja diberi susu. Kenapa aku ini ayahnya? Siapa bilang dulu kau selalu bilang dia rewel, tidak mau menggendongnya? Ning Er, terima kasih. Dulu aku selalu takut kau pergi. Jadi aku menjadi keras kepala dan gila. Mulai sekarang aku akan berubah. Aku juga berterima kasih padamu. Terima kasih sudah mencintaiku. Terima kasih sudah memberiku rumah yang sesungguhnya.